Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyelami salah satu legenda paling terkenal dari tanah Sunda. Sebuah kisah tentang kesabaran, penyamaran, dan takdir yang tak terduga. Ini adalah legenda Lutung Kasarung dan asal mula Buah Maja. Siap untuk mendengar ceritanya? Yuk! Kita mulai. Dahulu kala, di kerajaan Pasundan yang megah, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Putri sulungnya bernama Purbararang, dan adiknya bernama Purbasari. Meskipun sama-sama cantik, sifat keduanya bagaikan langit dan bumi. Purbasari dikenal karena kebaikan hatinya, sementara Purbararang memiliki sifat iri dan sombong. Menjelang akhir masa pemerintahannya, sang raja berniat untuk turun tahta. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia memutuskan untuk menunjuk putri bungsunya, Purbasari, sebagai penggantinya. Keputusan ini didasari oleh sifat Purbasari yang baik hati, bijaksana, dan dicintai oleh rakyat. Raja yakin, di tangan Purbasari, kerajaan akan semakin makmur dan damai. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh Purbararang. Hatinya dipenuhi rasa iri dan amarah. Mengapa harus adikku? Aku yang lebih tua. Seharusnya akulah yang menjadi ratu. Kebencian menggelapkan hatinya, hingga ia nekat melakukan perbuatan jahat. Dengan bantuan seorang penyihir sakti, Purbararang mengirimkan kutukan kepada adiknya sendiri. Dalam sekejap, kulit Purbasari yang mulus dipenuhi oleh berkak-berkak hitam yang menjijikkan. Ia menderita penyakit kudis yang parah. Rakyat gempar melihat kondisi sang putri. Purbararang memanfaatkan situasi ini untuk memfitnah Purbasari, mengatakan bahwa penyakit itu adalah kutukan. Karena Purbasari telah melakukan perbuatan tercela, raja merasa sangat sedih dan tak berdaya. Ia tahu putrinya tidak bersalah, tapi ia juga tidak bisa melawan fitnah dan tekanan dari Purbararang. Dengan berat hati, untuk menenangkan kerajaan dan melindungi Purbasari dari hinaan lebih lanjut, raja terpaksa mengasingkan putri kesayangannya itu ke sebuah hutan lebat. Purbasari pun pergi dengan hati yang hancur, sementara Purbararang dengan angkuh mengambil alih tahta kerajaan. Di dalam hutan belantara, Purbasari hidup dalam kesendirian dan kesedihan yang mendalam. Ia membangun sebuah gubuk sederhana dan mencoba bertahan hidup dengan apa yang ada di alam. Setiap hari ia meratapi nasibnya, bertanya-tanya mengapa kakaknya begitu tega padanya. Hari-harinya terasa gelap dan tanpa harapan. Namun, suatu hari, sebuah keajaiban datang menghampirinya. Si kelutang, sejenis kera hitam berekor panjang, muncul di hadapannya. Tapi ini bukan lutung biasa. Gerak-geriknya sangat aneh, cerdas, dan sopan. Seolah-olah ia adalah seorang manusia terhormat yang terperangkap dalam tubuh seekor kera. Lutung inilah yang kemudian dikenal sebagai Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat atau tersamar. Lutung Kasarung selalu berada di sisi Purbasari. Ia membawakan buah puehan terbaik, menjaga Purbasari dari binatang buas, dan menghiburnya dengan tingkah lakunya yang lucu. Kehadiran Lutung Kasarung menjadi secercah cahaya bagi Purbasari. Ia merasa tidak lagi sendirian, dan perlahan-lahan semangat hidupnya kembali tumbuh. Purbasari tidak tahu bahwa Lutung Kasarung sebenarnya bukanlah seekor kera biasa. Ia adalah jelmaan seorang pangeran dewa dari kahyangan bernama Pangeran Guruminda, yang sengaja turun ke bumi untuk membantunya. Melihat penderitaan Purbasari akibat penyakit kulitnya, Lutung Kasarung menggunakan kesaktiannya. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari sana memancarlah sumber air panas yang jernih. Ia kemudian membimbing Purbasari untuk mandi di telaga air panas ajaib tersebut. Awalnya Purbasari ragu, namun karena percaya pada sahabatnya itu,
Ia pun menuruti. Keajaiban pun terjadi. Setelah berendam di telaga itu, secara perlahan berkak-berkak hitam di kulitnya mulai memudar dan menghilang. Penyakit kudisnya sembuh total. Tak hanya itu, kulit Purbasari kembali mulus, bahkan menjadi lebih bersih, cerah, dan cantik dari sebelumnya. Purbasari sangat bahagia dan berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Ia memeluk sahabatnya itu dengan erat. Kabar tentang Purbasari yang telah sembuh dan menjadi semakin cantik akhirnya sampai ke telinga Purbararang di istana. Bukannya ikut bahagia, ia justru semakin terbakar oleh rasa iri dan dengki. Ia tidak bisa menerima jika adiknya kembali dan merebut perhatian semua orang. Dengan segera, Purbararang menyusun rencana jahat lainnya untuk menyingkirkan Purbasari selamanya. Purbararang datang ke hutan menemui Purbasari. Dengan angkuh, ia berkata, "Jangan bermimpi untuk kembali ke istana. Jika kau ingin menjadi ratu, kau harus bisa mengalahkanku." Purbararang kemudian mengajukan sebuah tantangan yang mustahil. Ia berkata, "Siapa di antara kita yang memiliki tunangan paling tampan? Dialah yang berhak menjadi ratu." Setelah itu, Purbararang dengan bangga memamerkan tunangannya, seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang memang sangat tampan dan gagah. Semua pengawal yang ikut bersorak memuji ketampanan tunangan Purbararang. Purbararang tersenyum sinis ke arah Purbasari. "Sekarang, mana tunanganmu? Tunjukkan pada kami." Purbasari terdiam, bingung dan sedih. Siapa yang bisa ia tunjukkan? Selama ini di hutan, satu-satunya teman setianya hanyalah Lutung Kasarung. Dengan berat hati dan pasrah, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung yang berdiri di sisinya. Sontak tawa mengejek dari Purbararang dan para pengawalnya meledak. "Seekor kera, kau menjadikan kera jelek itu sebagai tunanganmu? Sungguh memalukan." Hina Purbararang. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Purbasari. Ia merasa putus asa dan malu. Namun, di tengah keputusasaannya, ia tetap tidak ingin menyakiti hati sahabatnya. Dengan tulus, Purbasari memeluk Lutung Kasarung dengan erat. Dan pada saat itulah, keajaiban terbesar terjadi. Tiba-tiba, tubuh Lutung Kasarung diselimuti cahaya yang sangat menyilaukan. Asap tebal membumbung tinggi, semua orang terdiam, terpana. Ketika asap itu menghilang di tempat Lutung Kasarung berdiri, kini muncul seorang pangeran yang luar biasa tampan. Wajahnya bersinar laksana rembulan, pakaiannya gemerlap, dan auranya memancarkan kewibawaan seorang dewa. Ia adalah Pangeran Guruminda dalam wujud aslinya. Jauh lebih tampan dan agung dibandingkan tunangan Purbararang. Purbararang dan tunangannya terbelalak kaget, tak bisa berkata-kata. Mereka jatuh, terduduk, malu, dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya, dengan gemetar, Purbararang mengakui kekalahannya. Ia bersujud di kaki Purbasari, memohon ampun atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Sebagai seorang putri yang baik hati, Purbasari pun memaafkan kakaknya. Akhirnya, Purbasari kembali ke istana dan dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Pasundan. Ia memimpin dengan adil dan bijaksana, didampingi oleh Pangeran Guruminda yang menjadi suaminya. Rakyat pun hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah pemerintahan Ratu Purbasari. Lalu, bagaimana dengan asal mula buah maja? Konon, selama Purbasari hidup di hutan, Lutung Kasarung sering memberinya makanan berupa buah-buahan dan biji-bijian. Biji-biji dari makanan yang mereka santap bersama jatuh ke tanah di sekitar gubuk Purbasari. Setelah Purbasari kembali ke istana, biji-biji itu tumbuh menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah.
Buah itu berbentuk bundar dengan kulit yang keras. Namun saat dibuka, rasanya sangat pahit. Buah inilah yang kemudian dikenal sebagai buah maja. Rasa pahitnya dipercaya sebagai simbol dari kesedihan dan penderitaan yang dialami Purbasari selama di pengasingan. Namun, buah maja juga menjadi pengingat abadi tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian Purbasari yang pada akhirnya membawanya menuju kebahagiaan sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang atas kejahatan. Itulah legenda Lutung Kasarung dan asal mula buah maja. Sebuah cerita yang syarat akan makna dan pesan moral. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.